Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dari Sabang sampai Merauke, selamat berjumpa kembali dengan channel Insan Dongeng. Pada kesempatan ini, saya Bang Elgi akan melanjutkan kembali roman klasik Sidul Anak Jakarta bagian ke-6. Selamat mendengarkan. Begitu mendekati rumah Asnah, terdengar oleh Dul anak-anak yang bernyanyi. Merdu sekali suaranya. Cong, cong, bali cong, si kacang nunggang gaje. Di mane rumah kosong, di situ ade die. Cong, cong, bali cong, si kacang beli kain. Di mane rumah kosong, di situ die main. Lalu liriknya yang kemudian diganti dengan yang lain. Undur, undur cari batu, pelempar kucing belang. Bang Mandor buka pintu, pengantin mau datang. As, ngapain lu As? Seru Dul dari balik pagar. Asnah terkejut lalu berpaling ke belakang, tetapi ia tidak melihat orang yang memanggilnya. Siapa sih yang manggil-manggil? Tanyanya. Gue Dul, lagi ngapain lu? Dul, nyok kita nangkap undur-undur, di sini banyak yang gede-gede, kata Asnah kepada si Dul. Si Dul kemudian masuk ke pekarangan rumah Asnah untuk menghampirinya. Dia berdiri saja begitu melihat Asnah mencungkil-cungkil tanah dengan telunjuknya sepertinya. Dia tidak jadi ikut bermain. Kenapa lu diam aja Dul? Tanya Asnah. Nah, muka lu juga pucat banget tuh. Apa lu lagi sakit? Kagak, ini gara-gara gue lagi puase. Emang lu kagak puase As? Tadi gue puase juga, tapi sekarang udah buka. Pan anak-anak boleh puase separuh hari. Kalau udah gede baru udah 1 hari, kata Asnah kepada si Dul. Ah, yang bener As. Masa gue bohong Dul? Nyak gue yang bilangin gitu. Anak-anak kalau kagak tahan boleh puase separuh hari. Katanya lantaran anak-anak belum ada dosanya. Ah, masa boleh kayak gitu? Kata si Dul lagi. Kenapa kagak boleh? Anak-anak pan belum ada dosa kayak orang gede. Jadi kagak mesti puase. Oh, kalau begitu gue pulang dulu dah As, kata si Dul kepada Asnah. Lah, kenapa lu Dul? Nyok kita main, ajak Asnah. Tapi si Dul tidak menjawabnya, dia sudah berlari menuju rumahnya. Tidak lama terdengar bunyi tutup tempayan dibuka dan beradu dengan perabotan lainnya. Siapa itu? Tanya Empo Aminah dari sumur yang sedang mencuci peralatan membuat kue, tapi tak ada jawaban. Yang ia dengar hanya bunyi orang meneguk air. Lo Dul, udah buka puasa lu? Udahnya, udah. Kan belum maghrib, kagak tahan lagi apa lu? Enggaknya, soalnya As aja udah buka juga. Katanya As, kalau masih anak-anak puasanya separuh hari. Oh, iya dah, jawab Ibu Dul tersenyum. Kalau lo emang udah lapar, itu nasi dalam gerobak. Belum selesai ibunya bicara, Dul sudah berlari ke dapur, membuka lemari bambu tempat menyimpan makanan. Tidak lama terdengarlah suara orang kepedasan. Sehabis makan, Dul tidak pergi kemana-mana lagi karena merasa tubuhnya lemas. Lagi pula dia harus membantu ibunya membuat kue. Sekarang Dul berjualan pada sore hari. Ia tidak menjual nasi ulam di bulan puasa, tetapi diganti dengan kue talam, onde-onde, agar-agar, dan jajanan kecil lainnya. Pukul 4:30 dia mulai menjajakan dagangannya.
pukul 6 kue-kuenya sudah ludes terjual karena banyak orang yang membeli untuk berbuka puasa. Ibunya tersenyum melihat tingkah anaknya sambil menghitung. Mpok Aminah berkata, "Lihat tuh Dul, kalau lo mau kerja dapat duit kayak gini, coba kalau seandainya tempo dulu lo kagak mau jualan. Di mana duit bisa dapet begini banyak? Nah sekarang apa lo mau, bolehnya beliin?" tawar ibunya kepada Dul. "Petasan yang banyaknya," jawab si Dul. "Petasan cabai rawit 3 bungkus, petasan kilap 2 bungkus, ame yang gede segolongan buat dipasang subuh-subuh." "Ai, banyak banget. Lu kagak mau beli pakaian emangnya? Mau lu pakaian rombeng-rombeng macam ini aja?" Dul diam seketika. Dia teringat permintaannya dahulu kepada bapaknya, minta dibelikan pakaian 1 setel. Kemudian berkata lagi si Dul, "Pakaian juga nya beliin aye yang 1 setel, sama dasi sepatu, topinya juga yang lebar." "Ah, pakai sarung aja Dul, lu kan anak orang kampung. Buat apa pakai pakaian anak sekolah sih? Biar dah sekali ini ajanya aye kepingin banget mau pakai pakaian begitu," kata Dul mengibak kepada ibunya. Mpok Aminah tak menjawab. Dia termenung beberapa lama memikirkan permintaan anaknya itu. Permintaannya berbeda dari anak-anak kampung lain. Ingin baju 1 setel, berdasi, dan bertopi. Akan tetapi apa gunanya menahan kehendak anaknya itu? Toh uang untuk membelinya pun hasil jerih payah Dul juga. "Kalau begitu petasannya mesti dikurangin ya Dul," kata ibunya Dul menawar. "Soalnya duit ye kagak cukup buat beli pakaian kalau lo minta petasan banyak-banyak." "Tapi jangan dikit bangetnya," kata si Dul. 1 bungkus petasan cabai rawit cukup. Tapi petasan kilap 2 bungkus yang golongan kagak, ya biar dah," kata si Dul kepada ibunya. "Ya udah, besok kita pergi ke pasar." Bukan main gembiranya hati si Dul, lebih-lebih membayangkan pakaian yang akan dibelinya itu. Sudah terasa olehnya dasi tergantung di lehernya, topinya ialah topi padat finder yang lebar pinggirnya, sepatunya sepatu karet saja, tidak apa. Wah, betapa gagah dirinya nanti. Amjah dan Syafi'i pasti tak akan bisa menandinginya. Di malam ke-27 anak-anak sudah ramai memasang petasan. Terdengar bunyi berdentam di mana-mana. Karto tetangganya juga sudah memasang petasan. Di rumah Asnah pun terdengar bunyi petasan kecil-kecil bersahut-sahutan. Hanya di rumah Dul yang sepi. Dengan sedih duduklah Dul di atas dipan. Dia menonton kegembiraan Karto dan adiknya yang memasang petasan. Waktu adik si Karto melempar petasan ke dekat Dul, Dul pun terkejut. "Jangan kesini buangnya, kesanaan dikit dong," katanya. "Loh, kok ada Bang Dul? Maaf, saya tidak tahu kalau ada Bang Dul di situ," kata adiknya Karto. "Oi Dul, mana petasan lu? Udah lu pasang?" Giliran Karto yang bertanya. "Gue belum beli," jawab Dul pelan. "Bagi dong dikit petasan lu tok." Karto dan adiknya adalah anak yang baik. Mereka memberikan segenggam petasan kepada Dul. Bukan main gembiranya hati Dul menerima petasan itu. "Banyak amat petasan lu Karto?" tanya Dul dengan wajahnya yang sumringah. "Iya, ada 1 bakul. Bapak gue beli sampai 5 perak. Tapi sekarang sedikit aja gue mau pasang. Nanti aja pas malam lebaran baru pasang yang banyak." Si Dul heran memikirkan keberuntungan tetangganya itu. Petasannya banyak sekali, sampai dibelikan bapaknya 5 perak. Tentu Karto dan adiknya akan puas membakarnya.
Akan tetapi dia sendiri hanya 3 bungkus saja akan dibelikan ibunya. Kemana lagi akan diminta tambahnya? Bapaknya kan sudah mati. Kemudian dibakarnya petasan pemberian Karto itu satu per satu, supaya tidak cepat habis. Akan tetapi tak lama kemudian habis juga petasan itu. Dul pun termenung lagi sambil melihat Karto bersenang-senang dengan adiknya. Ketika sedang beribah hati terdengar pintu pagar dibuka orang, Dul pun menengok. Bang Ahmad, Bang Ahmad, seru Dul sambil berlari menghampiri orang yang datang itu. Mananya lu, Dul? Tanya Bang Ahmad. Adek di belakang, Bang. Nah, ini buat lu. Yang ini buat sekarang, yang lain buat malam lebaran. Simpen ye. Kedua bungkusan itu diterima Dul dengan sangat gembira. Dia telah tahu apa isinya, dengan segera dibawanya lari ke belakang untuk menghampiri ibunya. Nya, serunya sambil menari-nari mengelilingi ibunya. Apa itu, Dul? Tanya ibunya. Nya, kata Dul lagi sambil terus menari-nari mengelilingi ibunya. Kedua bungkusan itu dipeluknya erat-erat sambil kepalanya diteleng-telengkan untuk mencium benda itu. Ai, udah gile lu, Dul? Apa sih yang lu cium-ciumin itu? Dul menjawab pertanyaan ibunya itu sambil bernyanyi dan menari. Aye, dibeliin Bang Ahmad petasan. Petasan. Pantas lu kayak orang gile, jawab ibunya tertawa. Minta apinya, ayo mau coba bunyinya santer apa kagak? Jangan di sini Dul, nya takut. Bawa keluar lagi sono. Akan tetapi karena Dul terlalu senang, ketakutan ibunya itu tak diindahkannya lagi. Petasan itu dibakarnya di sana. Ai, bawa keluar Dul. Dar, der. Dor, dor. Ai, anak kambing, anak kambing kan jadinya tuh. Ibu Dul jadi latah karena terkejut. Dul terbahak-bahak lari keluar membawa puntung berapi dan petasannya. Sekarang dia merasa dapat menyaingi Karto. Pukul 12 malam baru dia tidur dengan hati yang puas, berkat Bang Ahmad yang benar-benar baik hati. Keesokan paginya Dul dengan ibunya pergi ke pasar. Pasar sudah begitu ramai, lebih ramai dari biasanya. Orang kampung yang jarang ke pasar sekarang tampak juga di pasar. Laki-laki dan perempuan berdesakan, mereka tidak berdagang tetapi untuk membeli keperluan lebaran. Para orang tua biasanya akan membelikan pakaian dan perhiasan untuk anak-anaknya. Meski waktu itu harga barang sedang tinggi, tetapi mereka akan tetap berbelanja. Dul dan ibunya pun termasuk. Kenapa kita kesininya? Di sini dong toko-toko pakaian, kata Dul kepada ibunya. Diam aja dah lo, tahu beres aja nanti, jawab ibunya sambil menggandeng terus Dul. Takut anaknya hilang dalam keramaian. Lalu sampailah mereka di sebuah toko. Masya Allah, bukan main ributnya di sana. Suara manusia mendengung tak jelas, terdengar orang-orang berteriak-teriak tidak berhenti, sehingga telinga terasa mau pecah mendengarnya. Ayo, 18 sen, handuk 18 sen, sabun wangi, minyak wangi, kaca muka 18 sen. Ayo, buat lebaran. Ayo, 18 sen, handuk 18 sen, sabun wangi, minyak wangi, kaca muka 18 sen. Ayo buat lebaran. Ayo, baju kaos 18 sen.
Ban pinggang 18 sen, seru yang lain lagi. Ayo, ayo, di sini dijual murah, jual obral. Sepatu anak-anak 3 picis, sepatu orang gede 8 picis. Ayo, ayo. Baju anak-anak dijual murah. Seru yang lainnya lebih keras lagi. Mendengar itu, banyak orang datang ke sana berkerumun. Yang tidak hendak membeli pun tertarik juga mendekat mau menonton. Oleh karena murah, akhirnya mereka membeli juga 1 atau 2 buah. Itulah tempat orang-orang menjual barang-barang yang tidak laku di toko-toko besar dan sudah lama tersimpan. Kemudian diborong pedagang-pedagang kecil dengan harga murah untuk dijual lagi di pasar-pasar. Ibu Dul mendekat ke toko baju dan sepatu. Belum sempat bertanya, si pedagang sudah menawarkan dagangannya dan bertanya, "Ayo po, ini baju bagus buat si Tong. Murah-murah saja jual. Murah-murah saya jual. Semua barang baru, 3 talen, 1 setel, sepatu 2 picis, kaos sepicis, dan 18 sen saja. Tidak boleh kurang, harga pas." Ibu Dul memeriksa barang-barang itu satu persatu. Setelah dilihatnya tak ada yang rusak, hanya agak kotor saja karena sudah lama terbuka. Maka dicobanya kepada Dul. Setelah dapat yang sesuai, dia pun membayar. Sayang tak ada topi yang dijual di toko-toko 18 sen itu. Mereka pun terpaksa pergi ke toko lain untuk membelinya. Harganya tentu saja lebih mahal, bukan lagi 18 sen. Setelah selesai belanja, pulanglah mereka. Akan tetapi Dul tidak sesenang tadi. Dia berjalan di belakang ibunya sambil menundukkan kepala. Batu-batu kecil dan kertas yang berserakan di jalan ditendang-tendanginya. Sesekali terdengar dia bersungut-sungut. Ibunya menengok ke belakang dan berkata, "Apa lagi si Dul? Nyaliatmu kelu kayak orang sedih aja. Apa yang kurang sih?" Si Dul tidak menjawab, hanya menengok saja ke sebuah toko. Di sana sangat banyak kerumunan orang. "Ya Allah, lu masih mau petasan lagi? Emangnya kagak cukup petasan yang dibeliin si Ahmad kemarin?" Si Dul diam saja membelakangi ibunya dan kakinya digores-goreskannya ke tanah. "Ayo dah, kita ke sono." Belum selesai ibunya bicara, si Dul sudah berlari ke tempat itu. Di sana kelihatan berkeranjang-keranjang petasan dikelilingi banyak orang. Kebanyakan mereka dari luar kota. Mereka berkopiah bagus-bagus dari beludru merah, hitam, dan hijau. Sedang kain sarungnya dibelitkan di pinggang. Masing-masing memegang sebuah pikulan. Seperti serdadu memegang tombak. Ributnya tempat itu juga begitu membisingkan telinga karena suara orang tawar-menawar. Mereka membeli petasan itu bukan 1 atau 2 buah, tetapi berupiah-rupiah. Bahkan ada yang berpuluh-puluh rupiah. Bagi mereka, petasan sudah menjadi syarat penting untuk memuliakan Lebaran. Jika tak ada petasan, Lebaran terasa tak ramai. Membawa petasan itu ke rumah jadi suatu kebanggaan tersendiri bagi mereka. Si Dul dan ibunya pun pulang setelah kemauan Dul terpenuhi. Sekarang tak ada lagi yang menyusahkan hati si Dul. Dia sudah punya pakaian baru dan petasan yang banyak. Hanya Lebaran yang belum datang. Hari itu jadi terasa sangat lama bagi si Dul. Dia ingin matahari cepat terbenam agar segera tiba malam Lebaran yang dinanti-nantikannya. Baru saja matahari terbenam, Dul sudah duduk di halaman rumahnya memegang sebuah puntung berapi. "Karto, Karto, Karto," serunya. "Apa Dul? Lu belum pasang petasan?" "Gue sedang bagi-bagi sama adik gua," kata si Karto kedengaran suaranya. "Coba dengerin petasan kilap nih, Tok. Pesenter banget bunyinya." Ketika itu terdengarlah bunyi petasan Dul berdentam-dentam dan segera dibalas oleh petasan Karto dari sebelah. Di tempat-tempat lain pun terdengar anak-anak memasang petasan.
Kembang api pun tak henti seperti ular api yang naik ke udara, dan sesampainya di atas meledaklah dia. Apinya memancar-mancar ke sana sini berwarna-warni seperti hampir membakar langit. Sesekali terdengar suara merconnya yang sangat keras sehingga bumi terasa berguncang. Ketika itu sekeliling tempat itu menjadi sangat terang. Ada pula yang melepas balon. Makin lama makin tinggi dan apinya berkedip-kedip di udara. Semakin lama semakin riuh bunyi petasan dan kembang api. Bunyi beduk di masjid-masjid tak juga berhenti. Pemukul beduk saling bergantian terus sampai pagi. Menjelang subuh bukannya reda tapi semakin banyak. Seluruh kota bagaikan hendak kiamat oleh bunyi petasan. Bukan di kota saja tetapi di kampung-kampung di luar kota pun tak kalah riuhnya. Di langit yang gelap gulita itu terlihat cahaya kembang api dan petasan memancar-mancar bagai api yang disembur dari mulut jin dan raksasa. Rasa takut bercampur dengan senang saat melihatnya. Pada malam itu semua orang kampung tidak tidur. Ada yang duduk bercakap-cakap di rumah sambil minum kopi. Ada yang makan ketupat, ada yang pergi ke langgar untuk takbiran. Anak-anak berlarian ke sana sini dengan gembira. Biarpun mata mengantuk, akan sulit untuk tidur karena bunyi petasan yang dahsyat itu. Entah berapa ratus, entah berapa ribu rupiah harga petasan yang terbakar semalam itu. Uang yang dicari mereka dengan peluh keringat. Di dalam hujan dan panas, malam itu dibakar dengan mudah saja. Sungguh sayang, tapi demikianlah kesukaan anak-anak Jakarta setiap tahunnya. Tidak lama lagi, fajar pun merekah, ayam berkokok bersahut-sahutan, dan bunyi petasan makin berkurang. Di langgar terdengar orang bertakbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Wallahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Lebaran yang sudah setahun ditunggu itu akhirnya datang juga. Malam telah bertukar dengan siang. Kegembiraan hati Dul pun terus berganti. Semalam gembira karena memasang petasan, tetapi sekarang karena akan memakai pakaian baru. Nya, keluarin pakaian aye, kata si Dul. Masih pagi banget Dul, lo udah mau jalan? Dah dulu Gi, baru pergi. Perut aye kenyangnya, nanti aye dahar pulang salat dari masjid. Dahar ketupat aje barang 1 biji. Dari semalam lo pan kagak dahar ape-ape, nanti perut lo sakit. Ayo, lo dahar dah, nyambilin pakaian lo. Biasanya orang-orang kampung dalam 1-2 hari itu tidak memasak nasi, tetapi hanya ketupat sebagai menu spesial Lebaran. Dul pun makan ketupat 1 biji itu dengan lahapnya. Setelah makan, Dul berpakaian mengenakan baju triko gunting kemeja, celana pendek triko, sepatu putih berkaus hitam, topinya topi pad pinter yang lebar pinggir. Sekarang datanglah giliran dasi. Dul membelit-belitkan dan mengikat nasi itu di lehernya. Tapi bagaimanapun juga dibelitkan tak juga bagus kelihatannya. Dul meminta bantuan ibunya untuk memakaikan dasi, tetapi ibunya pun tidak bisa menolong. Air mata Dul mulai menggenang, hatinya kesal bercampur marah.
Untunglah bapaknya Karto menengok dari sebelah. Dilihatnya Dul merenggut saja, lalu katanya, Bagaimana Dul, kok merenggut aja? Ini Pak, dia kagak bisa masangnya, jawab Ibu Dul sambil menunjuk ke leher anaknya. Lagi anak Udi mau pakai dasi lagi. Bapaknya Karto tersenyum dan berkata, Bawa ke sini Dul, saya tolongin. Dul lalu datang ke rumah sebelah membawa dasi panjangnya itu. Tak lama setelah dibantu bapaknya Karto. Selesai sudah perkara memasang dasi, bukan main aksi Dul memakai pakaian demikian. Bagai keturunan peranakan campuran, apalagi badannya tegap dan kulitnya kuning langsat pula. Dul pun segera keluar mencari kawan-kawannya. Wah, hampir aja gue gak ngenalin lo, Dul, kata Asnah waktu Dul lewat di hadapan rumahnya. Gue kira sinyo-sinyo dari Kemayoran. Ah, jangan gitu dong As, kata Dul dengan tersenyum. Mampir dulu Dul, nanti aja pulang dari masjid, hari sudah siang. Masa sinyo-sinyo ke masjid, kata Asnah lagi. Si Dul tidak menjawab dan terus berjalan. Dari jauh tampak olehnya sekumpulan kawannya. Semuanya berpakaian bagus-bagus, tetapi tak seorang pun yang memakai pakaian seperti dirinya. Mereka hanya memakai sarung dan terbus merah. Kawan-kawannya tercengang melihat si Dul. Bermacam-macam olokan mereka. Ada yang memuji, tetapi ada pula yang tidak berkata apa-apa. Hanya melihat dengan sorot mata yang meremehkan. Dul tak ambil pusing dengan hal itu, karena pakaian ini sudah lama diidam-idamkannya. Mereka pun pergi ke masjid. Sampai di sana ternyata orang-orang telah penuh sesak. Di halaman masjid penuh anak-anak. Dari jumlah mereka yang banyak itu, hanya beberapa yang benar-benar salat. Kebanyakan mereka hanya bermain petasan dan memamerkan pakaian baru masing-masing. Setelah salat Id, anak-anak itu berjalan beramai-ramai, 5 orang sampai 10 orang. Mereka menuju rumah keluarga, kerabat, juga kenalannya untuk memberi bersilaturahmi dan mencium tangan mereka yang dituakan. Biasanya sekali bertamu mereka akan diberi uang segobang. Itulah yang membuat mereka semakin rajin bersilaturahmi dan mencium tangan. Kadang-kadang tangan orang yang tak kenal pun mereka cium, sehingga membuat orang itu pun terkejut. Tidak peduli tangan yang bagaimana macamnya, kotor, kudisan, kurap, sama saja. Asal ada satu gobang, habis perkara. Bagi orang yang anggota keluarganya banyak anak-anak, pada hari Lebaran itu perlu menyediakan banyak gobangan. Bukan anak laki-laki saja yang berburu uang lebaran, anak-anak perempuan pun sama. Mereka pergi bersama-sama. Dalam sehari itu ada yang mendapat Rp1, asal rajin memasuki rumah-rumah orang dan mencium tangan mereka. Dul saat itu bersama Amjah, Mamat, Dadek, dan Sarip. Mula-mula mereka pergi ke Bidare Cine, ke rumah Bang Amat. Di sana Dul dapat seketip, sementara yang lain-lain hanya sebenggol. Dari sana mereka pergi ke Kampung Melayu, Rawa Bangke, dan Cipinang. Sudah 10 rumah yang mereka masuki. Sepanjang jalan mereka banyak bertemu kawan-kawan lain yang juga hendak pergi berlebaran. Setiap bertemu tak lupa mereka mengguncang-guncang kantung, sehingga benggolan-benggolan yang ada di dalamnya bergemirincing keras. Berapa lu dapat Dul? Tanya Mamat di tengah jalan. Dul mengeluarkan uangnya lalu dihitungnya. Perbuatannya itu diikuti juga oleh yang lain. Semua asyik menghitung pendapatan masing-masing. Gue 3 picis segobang. Lu berapa Mat? Kata si Dul. Gue 3 picis 5 sen, jawab Mamat. Amjah dapat 3 picis, Dade dan Sarip masing-masing setali. Wah, kalau gitu si Mamat yang paling banyak, kata Dul. Dia mah dulu-duluan aja nyium tangan orang, yang belakangan jadi kagak kebagian, jawab Sarip agak merenggut.
bersambung. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.